Kita ketahui bahwa anime One Piece ini adalah anime yang merangkum banyak kejadian misterius di dalam ceritanya. Salah satu yang membuat kita menjadi terkesan dengan anime One Piece ini adalah ada banyaknya lokasi atau tempat-tempat yang menarik di setiap perjalanan ceritanya. Seperti ketika mereka pergi berlayar ke beberapa pulau, kota, atau beberapa tempat yang lain. Ada begitu banyak tempat atau lokasi di anime One Piece ini. Wilayahnya tersebut terbagi dalam beberapa nama lautan. Di antaranya yaitu Lautan East Blue, North Blue, West Blue, South Blue, dan Lautan Grand Line. Masing-masing lautan tersebut juga terbagi dengan beberapa bagian tempat atau wilayah, seperti pulau, kota, desa, atau nama-nama tempat yang lain. Kali ini ada tempat yang menurut kita berkesan dan menjadi pemicu awal di mana anime One Piece ini dimulai, yaitu di Lautan East Blue. East Blue merupakan tempat kelahiran Monkey D. Luffy, yang mana dia merupakan seorang tokoh utama di serial anime One Piece ini. Dan di East Blue inilah dia dibesarkan, dan memulai kisah perjalanannya menjadi seorang bajak laut. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa nama tempat atau wilayah yang berada di Lautan East Blue ini. Pulau Dawn. Pulau Dawn merupakan pulau yang berada di East Blue dan juga merupakan tempat berdirinya kerajaan Goa. Pulau ini memiliki desa yang bernama Desa Fuchsia. Desa Fuchsia secara harfiah berarti desa kincir angin, dan desa ini menjadi latar pertama dari arc Romance Dawn, yang dimana menjadi pemicu kisah One Piece ini dimulai. Desa Fuchsia ini memiliki wali kota yang sangat baik yang bernama Whoop Slap. Dia merupakan sosok yang selalu memperhatikan keadaan Luffy saat dia masih kecil. Whoop Slap sendiri juga adalah salah satu orang yang tidak menyetujui terhadap Luffy yang telah menjadi bajak laut. Karena menurut anggapannya, bajak laut merupakan sosok kriminal. Meskipun nyatanya yang terjadi, bajak laut Luffy bukanlah tipe seperti itu. Di Desa Fuchsia juga terdapat seekor raksasa laut lokal yang bernama Monster Laut. Monster laut inilah yang menjadi penyebab mengapa Shanks kehilangan lengan kirinya saat menyelamatkan Luffy. Dan yang paling mencolok dari Pulau Dawn ini adalah adanya Gunung Corvo. Gunung Corvo berada tepat di belakang Desa Fuchsia. Di sekitar Gunung Corvo ini ada beberapa bandit terkenal yang tinggal di sana. Dan kadang seringkali mereka menyebabkan kekacauan di desa. Seperti halnya Higuma. Dia adalah seorang bandit gunung yang rese. Dan dia juga pernah mengobrak-ngabrik seisi bar untuk meminta sake secara gratis kepada Makino. Sedangkan Makino sendiri adalah seorang wanita cantik yang memiliki bar tersebut. Dia juga merupakan orang yang sangat baik terhadap Luffy dan bajak laut Akagami Shanks. Selain itu, di Gunung Corvo juga merupakan tempat pertama kalinya Luffy dan Ace bertemu. Monkey D. Garp yang merupakan kakek mereka meminta Dadan dan para banditnya untuk merawat Ace dan Luffy. Kemudian Ace dan Luffy pun tumbuh besar bersama dengan para bandit gunung. Di pulau ini juga terdapat hutan yang lebat dan berbahaya. Hutan tersebut bernama Hutan Midway. Dan hutan Midway ini terletak di antara Gunung Corvo dan Great Terminal. Di hutan tersebut banyak sekali binatang buas dan berbahaya. Kadang seringkali Ace dan Luffy melakukan perburuan di sana untuk kebutuhan makannya sehari-hari. Great Terminal juga termasuk di area lokasi Pulau Dawn, yang merupakan tempat penampungan sampah besar yang dipenuhi penyakit dan kejahatan. Great Terminal juga merupakan tempat Sabo tinggal saat dia kabur dari keluarganya. Disinilah awal Ace, Luffy, dan Sabo dipertemukan, dan mereka memulai kisah masa kecilnya bersama-sama, sehingga mereka pun menjalin ikatan persaudaraan di sana. Momen perpisahan Ace dan Luffy dengan Sabo juga terjadi di Great Terminal. Karena kebencian Sabo terhadap keluarganya membuatnya untuk mau tidak mau pergi berlayar sendirian. Ketika Sabo memulai pelayarannya, secara tidak sengaja kapalnya berpapasan dengan kapal Tenryubito, sehingga membuat Tenryubito benci saat melihat bendera bajak laut yang berkibar di atas kapalnya Sabo. Tenryubito pun tidak mempedulikan keadaan Sabo yang masih kecil. Dia pun menembak kapalnya Sabo hingga membuat kapal Sabo tenggelam. Atas kejadian itu, Ace dan Luffy menganggap Sabo telah mati dan meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam kepada mereka.
Kota Shells. Kota Shells merupakan latar ketiga dari arc Romance Dawn. Dia terletak di kawasan Pulau Yotsuba. Dan kota Shells ini muncul pada akhir episode pertama. Kota ini memiliki restoran yang bernama Foodfu, restoran yang pernah disinggahi oleh Luffy dan Koby. Dan di restoran inilah Luffy mendapatkan informasi tentang seorang pendekar pedang yang bernama Roronoa Zoro. Saat itu Luffy berniat untuk menjadikan Zoro menjadi anggota bajak laut pertamanya. Hingga mereka dipertemukan di markas angkatan laut tempat Zoro ditawan. Dan markas angkatan laut di sana memiliki cabang 153 yang dipimpin oleh Kapten Morgan. Dia merupakan penguasa yang diktator saat itu. Luffy pun terlibat pertarungan dengannya. Dan setelah mengalahkan Kapten Morgan, akhirnya Luffy berhasil membawa Zoro untuk menjadi anggota bajak laut pertamanya. Desa Shimotsuki. Desa ini merupakan tempat di mana Zoro dibesarkan dan berlatih pedang. Zoro berlatih pedang dengan seorang guru yang bernama Koshiro. Koshiro sendiri merupakan pendekar pedang sekaligus pemilik dojo yang dikenal dengan nama Ishin Dojo. Di sini Zoro berlatih keras sehingga dia mampu menggunakan jurus Santoryu-nya atau yang disebut pengguna teknik 3 pedang. Pada saat di dojo, Zoro memiliki teman sekaligus saingan yang tidak pernah bisa dia kalahkan. Dia bernama Kuina. Kuina merupakan seorang putri Koshiro dari pemilik dojo tersebut. Kuina adalah sosok pendekar pedang perempuan yang sangat tangguh. Sehingga Zoro murid terkuat di sana pun tidak bisa mengalahkan Kuina. Namun selang beberapa saat kemudian, ada insiden yang terjadi pada Kuina. Yang menyebabkan Kuina meninggal dan membuat Zoro merasa kehilangan sosok Kuina pada saat itu. Setelah kematian Kuina, Zoro pun memiliki pedang Wado Ichimonji-nya. Koshiro sendirilah yang mengizinkan Zoro untuk memiliki pedang peninggalan anaknya tersebut. Dan Zoro pun menggunakan pedang Wado Ichimonji-nya itu hingga saat ini. Santoryu Rengoku Onitsu. Kota Orange. Kota Orange merupakan kota yang pernah dikuasai oleh sekelompok bajak laut badut bagi. Luffy dan Zoro pun pergi ke kota ini untuk mencari seorang navigator. Dan di kota Orange inilah pertama kalinya mereka bertemu dengan Nami. Pada saat di kota Orange, Luffy dan Zoro pun bekerja sama dengan Nami untuk mengalahkan bajak laut bagi. Sehingga mereka pun dapat mengalahkannya dan mengusir bagi dari kota Orange. Dan hal yang unik di kota Orange ini adalah adanya toko makanan untuk hewan. Toko ini bernama Pet Food Shop dan toko ini dijaga oleh seekor anjing yang bernama Shushu. Toko ini dulunya dimiliki oleh seorang pria tua bernama Hawker. Namun Hawker tidak pernah kembali lagi setelah dia menitipkan tokonya kepada anjing peliharaannya. Dan diduga bahwa Hawker telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya di rumah sakit. Desa Sherd. Desa ini merupakan tempat di mana Usopp dilahirkan. Dan desa Sherd ini dikenal dengan wilayah yang damai. Letak desa ini berada di Pulau Gecko. Terdapat 2 lereng di kedua sisi pulaunya, yang hanya menyediakan satu-satunya jalan untuk menuju ke desa. Disinilah Luffy, Zoro, dan Nami pertama kali bertemu dengan Usopp. Di desa Sherd ini juga memiliki restoran yang bernama Restoran Meshi. Luffy, Zoro, dan Nami sempat singgah di restoran ini dan bertemu dengan ketiga anak buah Usopp, sehingga mereka pun dapat mengetahui banyak hal tentang Usopp dan keadaan desa pada saat itu. Desa Sherd ini juga memiliki sebuah mansion, yang merupakan sebuah bangunan rumah besar dan megah yang ada di desa Sherd. Mansion ini dihuni oleh seorang wanita cantik yang bernama Kaya. Dia merupakan seorang pemilik mansion dan sekaligus menjadi teman baiknya Usopp.
Di mansion ini juga Kaya tinggal bersama pelayannya yang bernama Mary. Dia merupakan sosok seorang pelayan yang setia terhadap Kaya. Lalu terjadilah suatu insiden di sana yang melibatkan Luffy dan teman-temannya bertarung melawan bajak laut Kapten Kuro. Kapten Kuro berencana untuk menyerang desa Shark dan mengambil alih mansion milik Kaya. Namun akhirnya rencana jahat Kapten Kuro tersebut berhasil digagalkan oleh Luffy dan teman-temannya. Sehingga Luffy pun berhasil mendapatkan hadiah kapal Going Merry dari Kaya. Dan juga berhasil membawa Usopp untuk menjadi anggota bajak laut di kapalnya. Barati. Barati adalah restoran kapal yang berada di kawasan Sambas di East Blue. Barati ini didirikan oleh mantan bajak laut terkenal yang bernama Zeff. Dan Barati ini memiliki 4 tingkatan tempat di kapalnya. Yang pertama yaitu Lower Deck. Lower Deck adalah tempat untuk para tamu singgah ketika mereka datang ke restoran. Dan sekaligus menjadi tempat para tamu untuk menikmati hidangan. Yang kedua adalah Middle Deck. Middle Deck adalah sebuah dapur utama atau tempat masaknya para koki. Yang ketiga adalah Upper Deck. Upper Deck adalah tempat untuk peristirahatannya para koki yang bekerja di restoran. Dan yang terakhir adalah sirip kapal yang bisa melipat ke samping. Dan itu berfungsi untuk menstabilkan kondisi restoran jika terjadi cuaca buruk. Di Barati inilah Luffy berhasil mendapatkan anggota seorang kokinya yang bernama Sanji. Pulau Konomi. Pulau ini merupakan tempat keberadaannya Nami dan kakaknya yang bernama Nojiko. Mereka tinggal di desa yang bernama Desa Kokoyashi. Namun pada saat itu desa mereka sedang dikuasai oleh bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Arlong. Sehingga memaksa mereka dan semua penduduk desa untuk wajib membayar pajak kepadanya. Pulau ini juga memiliki desa yang bernama Desa Gosa. Sebuah desa yang pernah dihancurkan oleh Arlong saat mereka tidak sanggup membayar pajak kepadanya. Karena keadaan itulah yang menyebabkan Nami pergi berlayar. Dia berniat mengumpulkan sejumlah banyak uang untuk membebaskan desanya dari bajak laut Arlong. Dan pada saat itu akhirnya Luffy dan teman-temannya berhasil datang untuk menyelamatkan Nami. Mereka juga berhasil mengalahkan bajak laut Arlong di sana, sehingga membuat Luffy berhasil membawa Nami kembali untuk menjadi seorang navigator di kapalnya. Kota Logut Town. Kota ini berada di sebuah wilayah Pulau Polestar yang ada di East Blue. Kota yang dikenal dengan kota awal dan akhir. Dan kota ini merupakan sejarah di mana Goldie Roger yang seorang bajak laut terlahir dan dieksekusi mati di sana. Banyak dari beberapa bajak laut East Blue yang mengarah ke Grand Line dan singgah dulu di kota Logut Town ini. Mereka singgah untuk mengumpulkan banyak persediaan di kapalnya. Namun semenjak Smoker menjadi kapten pangkalan angkatan laut di sana, banyak para bajak laut yang tertangkap olehnya. Di kota Logut Town ini ada beberapa tempat yang kita ketahui seperti toko senjata. Toko senjata ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Ippon Matsu. Dan Zoro pun pergi ke tempat ini dengan tujuan untuk mendapatkan pedang barunya. Setelah di mana pedang yang dia miliki sebelumnya hancur saat bertarung melawan Mihawk.
Dan di kota Legut Town ini terdapat sebuah bar yang memiliki nama Gold di Roger. Bar itu dimiliki oleh seorang pria tua yang bernama Raoul. Dia begitu mengidolakannya, sehingga Raoul pun memberikan nama barnya tersebut Gold di Roger. Tequila Wolf. Dan untuk yang terakhir adalah Tequila Wolf. Tequila Wolf merupakan sebuah negara di East Blue yang berada di atas jembatan besar yang sedang dibangun. Jembatan besar ini telah dibangun selama 700 tahun atas permintaan kaum Tenryubito. Jembatan ini merupakan suatu pekerjaan besar yang melibatkan banyak budak di sana. Mereka berasal dari para penjahat ataupun dari beberapa warga negara yang tidak patuh kepada pemerintahan dunia. Dan tujuan pembangunan jembatan ini sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui. Hanya saja pembuatan jembatan ini memiliki tujuan untuk menghubungkan berbagai pulau nantinya. Pada saat peristiwa di Sabaody, Nico Robin pun dikirim ke sini oleh Bartholomew Kuma. Nico Robin pun tinggal di sini selama 2 tahun dengan melatih kemampuannya. Oke, itulah sekian dari pembahasan kita kali ini. Dan tentu saja masih banyak tempat-tempat menarik lainnya yang ada di anime One Piece ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi menarik lainnya. Salam nakama!